Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak bosan-bosannya kita mengingatkan diri pribadi dan juga seluruh jamaah agar senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita mampu untuk mendatangi majlisul ilm. Kita mampu untuk duduk di riyadil jannah, taman-taman surga. Yang tidak semuanya dari kaum muslimin diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di taman-taman surga. Maka nikmat yang agung ini kita jaga rasa syukur kita agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada batasan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sunnah-sunnah beliau bukan untuk kesombongan, bukan untuk takabbur, akan tetapi agar kita semakin takut, agar kita semakin dekat, agar kita semakin mengenal siapa yang menciptakan kita semuanya, agar kita lebih tahu Allah Subhanahu wa taala, zat yang berhak kita sembah dengan benar, yang tiada sekutu baginya. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan, baik siamnya, qiyamnya, dan ibadah-ibadah saleh yang lainnya, yang semuanya semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, tema kita pada sore hari ini adalah tema yang kategorinya bisa dikatakan tema yang berat. Karena ini kita mau bicara tentang masalah darah. Tapi bukan sembarang darah. Bukan berarti kayaknya ini mau mendekati Idul Adha akhirnya mau bahas masalah fikih kurban, bukan. Akan tetapi bagaimana darah yang telah Allah Subhanahu wa taala jaga, dan tidak boleh seorang pun dari kita bermudah-mudahan untuk menumpah darah seorang muslim yang lainnya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 cara. Yang pertama, atsaibuz zani, orang yang sudah menikah. Dan catatan atsaib di sini adalah orang yang sudah menikah dan pernah melakukan yang namanya hubungan badan, dan kemudian dia berzina dengan orang lain, maka ada syariat di sana yang disebut dengan ar-rajm. Halal ketika dia melakukan zina kemudian darahnya ditumpahkan. Kemudian apa? Dikatakan atsaibuz zani, kemudian adalah al-mufariqu lidinihi tariku lil jamaah, yaitu seorang yang meninggalkan atau keluar dari barisan kaum muslimin, keluar dari pemerintahan,
maka orang tersebut layak. Dan kemudian orang yang membunuh orang lain yang dikenal dengan al-qisas, kisos. Dan kesempatan kita pada sore hari ini, tema kita pada sore hari ini, bagaimana sebuah syariat al-qisas menjadikan hayatun, kehidupan di sana. Padahal kalau kita hitung-hitung, ya, ada Pak yang tahu namanya kisos? Ada yang tahu ta'riful kisos? Yazid. Murojaah pelajaran kelas 10 Yazid. Apa makna kisos? Ma makna al-kisos? Apa? Mu'aqabatul jani bimithli jinayatih. Mu'aqabatul jani bimithli jinayatih. Itu makna daripada kisos, yaitu seorang dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan daripada jinayah. Dan ini khusus untuk jinayah, Pak. Seperti apa? Seorang mematahkan tangan seseorang orang lain, seorang menanggalkan gigi orang lain, atau seorang membunuh dengan sengaja orang lain, maka di sana ada yang namanya al-qisas. Dan mungkin pembahasan ini tidak dibahas secara di setiap kajian, karena biasanya ini dibahas pada kajian-kajian fikih saja. Dan kemudian ketika sudah dibahas berlalu begitu saja. Tapi kita sebagai seorang muslim yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menjaga syariatnya, betul, mungkin kita sekarang tidak mampu, tapi bukan berarti kita tidak mau untuk mempelajarinya. Karena gara-gara tidak mau mendalami apa itu Islam, syariat Islam secara sempurna, padahal Allah sendiri mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Yang tahu cuma masalah sholat, yang tahu cuma masalah puasa, yang lainnya nggak mau tahu, maka ini salah. Tapi syariat Islam itu mencakup seluruhnya. Sampai-sampai orang kafir, orang musyrik di zaman dahulu, mereka menjadi saksi akan kesempurnaan ajaran Islam. Karena apa? Karena sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-187 sampai dengan 189. Maka bagaimana kita belajar dengan ayat ini nanti? Kita sejauh mana diri kita menerima ajaran agama Islam. Dan kita tahu bahwa Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Allah adalah Al-Hakim, Allah adalah Al-Adil, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha adil. Dan saya yakin Pak, tidak ada dari kita yang berani mengaku-ngaku lebih adil dan lebih bijak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun orang yang gak mau menerima syariat ini, saya yakin gak berani ketika mengatakan demikian. Tapi kenapa kok terjadi orang anti, bahkan dikatakan sebagai apa istilahnya, Islamofobia ya, sangat fobia dengan Islam, dengan syariat-syariat Islam, yang dia tahu kalau Islam itu ya sudah bersyahadat selesai. Enggak. Tapi ternyata di sana terdapat syariat-syariat yang lainnya yang harus kita pelajari. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah yaqulu Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri
wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kita lihat ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Afan. Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Hampir sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita pun begitu juga, sama, harus yakin bahwa dalam qisas ini terdapat syariat yang harus kita lakukan. Tapi nggak sembarangan orang qisas, Pak. Tahu, oh masya Allah, fulan kemarin sudah bunuh orang, sekarang saya qisas kan, dan nggak boleh, Pak. Ada syarat-syaratnya di sana. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan. Al-hurru bil hurr, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Maksudnya apa? Ketika ada seorang merdeka yang membunuh orang merdeka, maka wajib untuk diqisas. Ketika pembunuhannya adalah pembunuhan yang sengaja. Ustaz mau tanya, Yazid, pembunuhan ada 3, Yazid, sebutkan. Qatlu al-amdi. Ya. Kemudian qatlu syibhul amdi. Kemudian qatlu al-khata'. Nah, 3. Pembunuhan al-amad, pembunuhan sengaja. Sudah punya niat, oh fulan saya akan bunuh, baik itu dengan alat yang tajam ataupun tidak tajam, yang penting terjadi pembunuhan dengan sengaja. Kemudian syibhul amad, semi sengaja, hampir sama seperti sengaja. Contohnya apa, Pak? Ketika seseorang menggali sebuah lubang, ternyata orang jatuh ke sana mati. Kemudian ada yang namanya qatlul khata'. Afwan, salah. Ya, untuk syibhul amad seperti seorang melakukan perkelahian, di mana perkelahian tersebut hakikatnya tidak menjadikan seorang meninggal dunia, tapi ternyata dipukul sedikit langsung mati, maka ini disebut sebagai syibhul amad. Atau seorang lagi lempar-lemparan kerikil, kerikil, namanya kerikil itu, Pak, kira-kira kalau terlempar ke orang mati enggak? Enggak. Kecuali kalau batunya yang besar, kan seperti itu. Ini cuma kerikil. Ketika dilemparkan ternyata meninggal saudaranya, maka ini disebut sebagai syibhul amad. Adapun qatlul khata', seperti ketika seseorang menggali kuburan atau menggali sebuah lubang ternyata jatuh, atau seorang lagi berburu, Pak, ngelihat di semak-semak, oh kayaknya kok ada sesuatu di sana, ditembak, ternyata orang meninggal dunia, maka ini disebut sebagai qatlul khata', walaupun dengan alat yang tajam yang membunuhkan, tapi niat yang dia lakukan bukan untuk membunuh. Ini yang disebut sebagai qatlu al-khata', karena sebuah kesalahan atau kecelakaan. Loh, ngapain saat kita belajar demikian? Penting, Pak. Ketika terjadi kecelakaan atau ketika terjadi, contohnya ada hewan yang itu milik kita,
kemudian kita biarkan begitu saja, ya, kambing contohnya yang sering terjadi, atau mungkin ayam, ketika lewat ada orang yang pakai motor yang begitu kencangnya, tiba-tiba ada kambing yang lewat, nabrak, orangnya meninggal dunia. Siapa yang bertanggung jawab? Si pemilik kambing yang bertanggung jawab. Loh, ini masuk dalam pembunuhan. Iya, tapi pembunuhan apa? Apakah pembunuhan amad, syibhul amad, ataukah qatlul khata'? Dengan kita mengetahui demikian, oh ternyata yang diwajibkan bagi dia hanyalah membayar dia. Saat kita kan di Indonesia nggak punya kewajiban atau nggak diwajibkan. Iya betul Pak. Tapi kita sebagai seorang Muslim, kita tahu syariatnya. Nah kita wajib untuk memberikan dia tersebut langsung kepada keluarganya. Kalau orang yang nggak paham, mungkin santai saja. Kita di negara Indonesia, tapi seorang Muslim yang tahu ilmunya, yang dia mengaku dirinya seorang Muslim, harus tahu apa yang menjadi kewajibannya, yang harus dia tunaikan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Ya, karena para ulama fuqaha mereka mengatakan ketika al-hur, orang yang merdeka, kemudian membunuh dengan sengaja seorang budak, maka di sana tidak diwajibkan qisas. Dan sempat Pak, saya ingat mungkin hampir 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 4 tahun yang lalu, ketika kita diminta untuk mengisi sebuah kajian dan kebetulan membahas ayat ini, ayat qisas. Ada jemaah yang mengatakan, oh itu namanya nggak adil. Nggak adil, berarti Islam nggak adil. Ya. Kemudian saya katakan, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Kemudian diem Pak. Ya. Jadi pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan juga jumhur para fuqaha mereka mengatakan demikian. Karena ayatnya jelas. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wal ungsa bil ungsa, kemudian yang perempuan dengan perempuan. Berarti kalau yang laki-laki membunuh perempuan, qisas enggak? Mohon maaf ibu-ibu, ternyata dalam fikih ya tidak di qisas. Tapi tetap di sana membayar diyah namanya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Tapi ingat betul Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya di sana qisas, tetapi Allah memberikan sebuah pilihan yang lebih baik, yaitu apa? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau ahli warisnya memaafkan, maka silahkan ikuti dengan cara yang baik, yaitu dengan membayar diyahnya. Jadi dalam masalah ya qatl, pembunuhan, yang pertama qisas. Qisas pun enggak sembarangan. Harus meminta izin dari seluruh walinya. Bahkan ketika anaknya masih kecil belum balik, tunggu dulu sampai balik. Tuh, berarti si pembunuhnya belum diqisas. Iya, tidak diqisas sampai seluruh ahli warisnya sepakat. Ada satu yang tidak sepakat, maka tidak diqisas, beralih kepada ad-diyah. Jadi salah persepsi ketika seorang mengatakan, oh Islam itu kejam, kenapa ada yang namanya qisas di sana? Dan ini digaung-gaungkan oleh orang-orang yang membenci yang namanya Islam. Hukuman mati seakan-akan bahwa Islam itu kejam. Nanti kita akan melihat bagaimana Syekh As-Sinqiti menukilkan, ya, ternyata menurut survei, ya, negara yang menerapkan hukuman mati dengan negara yang tidak menerapkan hukuman mati, perbandingannya Pak, kasus kriminal
selama 1 tahun di negara yang menerapkan hukuman ini, hukuman mati, ya sama saja seperti 1 hari di negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Berarti banyakan mana, Pak? Kasus kriminalnya di negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Baik, kita lanjutkan. Wa adaun ilaihi bi ihsan, dan dibayarkan dengan cara yang baik juga. Maksudnya apa? Karena nanti ada syarat-syaratnya, bahwa pembayaran qatlul amad harus langsung. Pembayaran qatlul amad, diyahnya, dendanya harus dibayar secara langsung. Dan berapa, Pak? 100 unta. Yang 40-nya harus unta dalam keadaan hamil, 30-nya umur sekitar 4-5 tahun, kemudian yang 30-nya 3-4 tahun. Tuh, di Indonesia nggak ada unta, diuangkan. Silahkan. 1 unta berapa, Pak, kira-kira, Pak? Ya, berapa juta? Sapi saja yang bagus berapa, Pak? 30 atau mungkin 25. Kita ambil seandainya 20 saja, 20 juta saja. Dan kalau seandainya itu semuanya umurnya sama, 20 kali 100 berapa? Silahkan, itu adalah kewajiban Anda untuk diserahkan kepada keluarga si mayit. 6. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah. Hal tersebut adalah sebagai bentuk keringanan untuk kalian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Tapi orang yang enggak mau, bahkan dia melampaui batas, maka ingat bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Jangan sampai terbetik pada pikiran kita, kita mengatakan lebih baik diazab sebentar daripada saya harus membayar di dunia. Jangan, Pak. Jangan sampai hal tersebut terbetik pada diri kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Baik. Dan kemudian kita akan masuk pada kaidah yang kita sebutkan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan ternyata di dalam qisas itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang punya akal pikiran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sekarang Anda mau tanya, Pak, qisas kenapa disebut sebagai kehidupan, padahal di sana ketika 1 orang dibunuh kemudian ya dikisos, maka yang terbunuh sekarang berapa, Pak? Kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, kemudian si pembunuh tadi juga dibunuh atau dikisos, maka sekarang yang terbunuh berapa? 1 atau 2? 2. Sahih, Pak, 2? Iya, 2. Kenapa? Karena dikisos. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan hayatun, terhadap kehidupan? Ada yang mau jawab, Pak? Gimana? Dendam. Agar tidak ada dendam. Taib. 1, 6. Hikmahnya demikian. 1. Kemudian hikmah yang lainnya, Pak. Kenapa? Bukannya ketika seorang itu dibunuh, ya, ketika seorang dikisos, yang harusnya kalau dihukum dengan penjara, maka yang terbunuh cuma 1 orang, Pak. Tapi kenapa ketika dikisos Allah mengatakan hayatun, ada kehidupan di sana? Untuk apa? Pelajaran bagi yang lainnya. Naam, iya. Itu juga termasuk hikmahnya, agar orang nggak mau lagi, nggak punya pikiran, oh nanti kalau saya bunuh orang saya juga dibunuh, habislah saya. Kan orang akan berpikir demikian. Dan disinilah kita melihat ternyata Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tidak hanya untuk 1 hamba, tapi seluruh hambanya. Karena, Pak, kalau seandainya yang dibunuh ya atau tidak ada yang namanya kisos,
yang tadi membunuh tadi di penjara, maka akan terjadi yang namanya tadi, keluarganya pasti tidak akan terima. Yang menjadikan keluarganya akan membuat bagaimana caranya untuk balas dendam. Kemudian ketika hal tersebut terjadi, ya, akhirnya apa? Oh, si pembunuh santai saja, paling cuma berapa tahun, nanti saya keluar lagi, bisa membunuh orang lagi. Dan manfaatnya ketika dia tidak dibunuh tapi dipenjara hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk seluruh umat manusia. Maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hayatun, di sana terdapat kehidupan. Dan bahkan Allah mengatakan ya ulil albab, ini orang yang mau berpikir saja Pak ternyata. Dan kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena makna takwa sudah kita ketahui bersama, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk wiqayah kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tayyib. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-33. Qala Allah azza wa jalla wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Pada ayat ini kita akan mengetahui bagaimana masalah qisas itu tidak mudah untuk dilakukan. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man qutila mazluman, barang siapa yang dibunuh dengan cara zalim. Maka yang di sini yang dimaksud adalah al-qatlu al-amad, yaitu pembunuhan dengan cara sengaja. Karena kalau untuk syibhul amad dan kemudian qatlul khata' tidak ada qisasnya Pak, tapi adanya diyah dan adanya kafarah untuk penghapus dosanya, kafarahnya. Yang ada qisas hanya pada qatlul amad. Ya. Kemudian di dalam jinayah pun juga sama. Di dalam melukai saudaranya pun juga sama. Karena dibagi menjadi 3, ya, jinayah al-amad yang dilakukan dengan sengaja ataupun semi sengaja ataupun karena kesalahan, karena kecelakaan. Ya. Tapi yang dilakukan dengan sengaja di sini terdapat qisas. Ya. Dan yang sudah belajar fikih masalah qisas Pak, ketika seorang melukai kepala orang lain, itu harus diukur Pak secara detail. Jaraknya, apakah yang dilukai ini sampai pada kulit yang menyelimuti tengkorak atau tidak? Apakah tengkoraknya itu sampai menembus atau tidak? Itu harus diukur Pak. Berarti harus pakai meteran atau pakai enggak Pak. Yang tahu ya dokter. Ya. Dan bagaimana qisasnya? Qisasnya pun juga yang dari pemerintah, hukumah, yang mereka sudah ahli di dalam melakukannya. Jadi tidak mudah, ya, tidak gampang. Ya. Dan ini menjadikan orang tidak serampangan ketika ingin, ya, mengqisas orang lain. Kemudian apa? Faqad ja'alna liwalihi sultanan, maka walinya yang berhak untuk menentukan apakah mau diqisas ataukah dibayar, ataukah membayar diyah, ataukah dimaafkan. Kalau dimaafkan ya berarti tidak membayar apa-apa, tidak diqisas dan juga tidak membayar diyah. Nah. Kemudian apa? Fala yusrifu fil qatl, enggak boleh berlebih-lebihan di dalam membunuh. Maksudnya apa? Di dalam melakukan qisas. Innahu kana mansura,
Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kita harus tahu dulu kadar jinayahnya. Dan ketika seseorang dibunuh, ya, apakah boleh Ustaz ya dengan cara dibakar? Yang penting kan dia mati, Ustaz. Enggak boleh. Ya. Bahkan kisos yang dilakukan harus dalam waktu sekejap dengan alat yang tajam. Maka kenapa kalau di Saudi ya ketika mereka melakukan kisos bukan pakai pistol, Pak. Karena memang menurut penelitian antara pedang dengan pistol itu lebih cepat seorang meninggal dunia, rohnya hilang dengan pedang daripada dengan pistol. Kalau dengan pistol orang masih merasakan sakitnya. Ya. Dan ada seorang ustadz yang menceritakan ya, suatu ketika ada pengumuman bahwa ada kisos yang akan dilakukan pada hari Jumat di tempat ini. Ya, orang-orang biasanya berbondong-bondong pengen melihat dan nggak boleh untuk direkam, Pak. Kalau ketahuan rekam, kita suruh ngapus, langsung disuruh ngapus. Ya. Dan biasanya akan disebutkan Fulan bin Fulan bin Fulan telah melakukan seperti ini dan seperti ini di waktu ini dan telah dilakukan penghakiman, telah diadili dan telah dijatuhkan bahwa Fulan itu hukumannya adalah mati. Semua orang tahu. Maka tadi dikatakan bahwa salah satu hikmah daripada kisos adalah menjadi jera untuk orang lain. Orang lain akan berpikir, nggak berani untuk melakukan yang namanya pembunuhan. Mungkin banyak dari kita yang agak geli, Pak, ya, yang namanya darah. Apalagi bahkan darah untuk nyembelih ayam saja mungkin kita takut, Pak. Apalagi ketika kepala dipenggal kemudian gelinding gitu saja, Pak. Ya, mungkin ada yang pernah umroh atau ya melakukan haji bisa ya mendapatkan momen tersebut, maka itu dapat diambil pelajaran yang luar biasa. Dan kenapa dalam kisos itu harus di khalayak ramai, tidak di tempat yang sepi? Karena kalau di negara kita, ngapunten ya, ada seorang yang divonis ya hukumannya adalah mati, tapi kapan eksekusinya kita nggak tahu, Pak. Tapi yang ditampakkan apa? Rekonstruksinya. Bahkan diliput oleh TV-TV. Leres nabutan, Pak. Seperti kemarin contohnya pembunuhan ya seorang polisi, maka rekonstruksinya dilihatkan. Seperti apa? Ini bukan mendidik masyarakatnya untuk jera, tapi apa? Cara bagaimana untuk diajari cara cara untuk membunuh seseorang dengan cara yang baik. Orang akan berpikir demikian. Contohnya ya maling, rekonstruksinya yang dilihatin. Oh, caranya adalah jebol di bagian apa dengan alat apa. Jadi masyarakat kita itu diajari, Pak. Diajari cara untuk melakukan pelanggaran malahan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Nah. Jadi ya rekonstruksi kalau di dalam syariat Islam ya itu dilakukan dilihatkan oleh kepada hakim. Hakim akan menilai dengan kondisi demikian, kejadiannya demikian. Oh, berarti hukumannya ini. Iya, kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa fulan dihukum potong tangan karena telah mencuri. Atau fulan ya hukumannya adalah dibunuh. Fulan hukumannya adalah dirajam. Maka kalau kita melihat negara kita di bagian paling barat, ya, mungkin ada beberapa syariat yang telah dilakukan seperti ya cambuk. Maka kalau kita melihat cambuk dilakukan di mana? Di tengah-tengah masyarakat yang banyak. Untuk apa? Agar sebagai nilai
pelajaran untuk orang-orang yang lainnya. Gak berani Pak akhirnya Pak. Ketahuan bermesraan di tempat umum dicambuk di daerah tersebut. Maka akhirnya orang-orang gak berani untuk menampakkan kemesraan mereka Pak. Kecuali kalau sudah yang menikah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan syariat-syariat yang lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita semuanya. Nah, kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kalau kita melihat kisah di sini memiliki faidah-faidah yang banyak ya, yang tadi sudah disebutkan oleh saudara-saudara kita, yaitu yang pertama adalah sebagai ta'dib, pelajaran bagi orang yang lainnya, kemudian untuk menghilangkan kedengkian dan juga menghilangkan rasa tidak suka daripada keluarga si mayit, rasa ridho atas apa yang sudah terjadi. Dan kalau kita melihat memang di dalam hati kita semuanya, ketika seseorang membunuh orang lain, pengen apa hukumannya? Pokoknya fulan harus dibunuh. Ya. Ada beberapa surat kabar yang memberitakan bahwa seorang dari keluarganya dibegal, meninggal dunia. Dan dia menuntut, keluarganya menuntut agar yang membegal pun juga dihukumi dengan yang serupa, yaitu apa? Mati. Jadi secara tidak sadar, naluri seseorang ketika melihat saudaranya atau keluarganya dibunuh, pengen yang membunuh juga dilakukan yang serupa. Tapi kalau kita di sini orang yang melakukan kejahatan demikian diopeni Pak. Kenapa diopeni ya? Dikasih makan 3 kali sehari Pak. Nggak mungkin dibiarkan kelaparan di sel, nggak mungkin. Diberi makan tiap hari. Dan bagaimana kalau kita melihat ternyata di sana terkumpul orang-orang yang jahat. Bukan menjadi mereka jera ketika keluar, tapi malah diajari, mas, besok-besok lagi kalau jenengan mau membunuh itu caranya seperti ini, kayak seperti saya. Belum pernah nyoba kan? Malah diajari Pak. Dan kenapa gempar ketika beberapa tahun yang lalu ternyata banyak dari orang-orang yang ditahan itu kabur. Masyarakat menjadi takut, menjadi khawatir akan perbuatan buruk mereka. Taib. Nam jazakallahu khairan. Taib. Sebenarnya saya ingin membahas lebih mendalam berkaitan tentang masalah kisos atau pembunuhan. Insyaallah ta'ala akan nanti kita bahas secara mendetail di kajian yang khusus juga insyaallah ta'ala. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau kita melihat ayat yang mulia ini bahwa di dalam kisos, syariat kisos ternyata terdapat kehidupan, kita harus yakin. Kita harus tanamkan di dalam diri kita. Bahkan ini sebagai bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengatur semuanya. Allah yang faham untuk hamba-hambanya. Karena banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang keras. Kenapa? Karena sebab adanya syariat yang disebut dengan kisos. Dan sejatinya mereka nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Apalagi orang-orang liberal yang mereka dengan sumbernya mengatakan tentang bagaimana syariat Islam ini sudah tidak layak untuk diterapkan pada zaman sekarang ini. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kemudian kaidah yang berikutnya ahibati fillah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu terdapat di dalam surah
Al-Isra ayat yang ke-97 dan juga bahkan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Kaidah yang luar biasa ini, di mana ketika seseorang itu sudah hina, maka tidak ada yang mampu untuk mengangkatnya atau memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Bahwa barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala hinakan, maka tiada satu pun dari seorang hamba mampu menjadikan dirinya mulia. Berarti di sini ya, kita harus mencari sebab. Apa sih sebab yang menjadikan seorang itu hina? Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Hajj ayat yang ke-18, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajaru wad-dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adab faman yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha." Alam tara, apakah engkau tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang disembah? Siapa yang menyembah? Ma fis samawat, yang ada di langit. Siapa Pak yang di langit, Pak? Siapa yang di langit? Malaikat. Ya. Malaikat. Ya, bahkan ada yang setiap harinya keluar dari Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali lagi. Berapa banyak malaikat yang ada di sana, Pak? Luar biasa banyaknya. Kemudian apa? Wa man fil ard, dan siapa saja yang ada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Kita lihat. Wasyamsu wal qamar, matahari, bulan, kemudian wan nujum, dan juga bintang-bintang, wal jibal, dan gunung-gunung. Kemudian wasyajar, dan juga pepohonan. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wad-dawab, hewan-hewan melata, Pak. Wa katsirun minan nas, dan juga kebanyakan dari manusia. Wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab, dan kebanyakan dari mereka pun juga ada yang diazab. Jadi ada banyak manusia yang beribadah dan ada juga banyak yang diazab. Kenapa? Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Dan barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada satupun dari hamba-hambanya yang mampu menjadikan dia mulia, dan sesungguhnya Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Disinilah nilai tauhid harus kita lihat, bahwa seorang itu mulia karena sebab tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Maka kebalikan daripada tauhid nama, Pak? Syirik. Itulah yang menjadikan seorang terhina. Kalau kita pengen mulia, maka mulialah dengan tauhid. Tapi seorang yang rupawan, seorang yang ganteng, seorang yang gagah ataupun kaya raya dapat terhina karena sebab kekafiran dia ataupun karena sebab musyriknya orang tersebut. Oh, ada orang yang bantah. Saat kita lihat, kenyataannya ada tuh orang-orang yang menjadi bintang atau binatang film, Pak, yang bahkan bentangkan bagi mereka karpet merah untuk berjalan. Bukannya mereka adalah orang-orang bahkan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Bukannya mereka mulia dalam pandangan manusia? Gampang, Pak, jawabnya. Pertanyaannya,
ketika mereka jatuh, ketika mereka miskin, ketika mereka tidak memiliki apa-apa, apakah karpet merah tersebut tetap dibentangkan untuk mereka? Maka sebab mulia mereka karena ada udang di balik bakwan, Pak. Ya. Ada sesuatunya. Bukan karena sebab tunduk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau dalam keadaan kaya ataupun tidak memiliki apa-apa, tetap kita memuliakan beliau. Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau tidak memiliki apa-apa, kemudian apakah para sahabat menghindar? Tidak. Tapi bahkan mereka mendahulukan yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya. Karena dasar keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau karena sebab duniawi, maka alasan itu akan hilang. Orang yang dulunya disanjung-sanjung ketika mereka sudah jatuh, maka sudah tidak ada kemuliaan yang ada pada diri mereka. Terjadi, Pak, terjadi. Dan itu banyak. Maka kalau kita pengen mulia, mulialah karena kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan yang namanya asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat matahari, bulan, pohon-pohonan, dan bahkan binatang yang ada di muka bumi ini semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada seseorang yang sujud kepada mereka, maka mereka telah menghinakan diri mereka sendiri. Itulah kenapa orang yang melakukan syirik itu dalam artian mereka sedang menghinakan diri mereka. Batu yang tidak bisa apa-apa. Ya. Bahkan saya pernah melihat sebuah video, ada sebuah patung yang mereka bangga-banggakan kemudian terbakar, Pak. Apa yang mereka lakukan? Bingung mencari alat untuk memadamkan. Pertanyaannya, kalau memang itu adalah sesembahan, kenapa harus sibuk mencari? Kenapa nggak sendiri? Tuhan mereka mengatakan, oh hilang, kemudian hilang. Tapi harus ada yang berusaha untuk memadamkannya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Karena kalau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan merasa terhina dan mereka pun tidak akan sedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu tinggi, tapi dengan catatan kalian harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sendiri juga mengatakan di dalam ayat yang lainnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah pernah merasa takut dan mereka tidaklah sedih. Maka inilah cara agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita beriman kepadanya, kita mentauhidkannya, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla fi'ula. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kaidah-kaidah yang berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Dan anak nasihatkan, cobalah kita mencoba untuk membaca kitab-kitab fikih yang lainnya. Betul, sholat adalah ilmu yang harus kita pelajari karena setiap hari kita harus melakukan yang namanya sholat. Zakat pun juga sama. Kenapa kita harus mempelajarinya? Karena di sana terdapat hak-hak di dalam harta yang harus kita tunaikan. Dan juga kenapa kita harus mempelajari fikih haji? Karena di sana ada kewajiban-kewajibannya. Dan juga kenapa kita harus belajar fikih puasa? Karena kita setiap tahunnya melakukan yang namanya puasa. Tapi jangan sampai kita
kemudian mencukupkan diri dengan 5 hal ini, betul, memang yang 5 hal ini kalau orang mencukupkannya, tidak melakukan apapun dosa yang lainnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi hendaknya kita mempelajari bab-bab yang lainnya di dalam masalah syariat Islam ini, agar kita lebih tahu, agar kita lebih kenal bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bijaknya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.